Jangan-jangan 20 menit terus langsung keluar lagi ya. 20 menit terus langsung keluar lagi ya. Iya, keluar lagi. Saya punya istri satu. Iya, mau nambah. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSMH. Senang sekali pada pagi hari ini Eka dapat menyapa sahabat semua di rumah dalam acara podcast Sahabat RSMH. Tentunya pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sudah tidak asing lagi malang melintang di dunia perfilman RSMH. Siapa lagi kalau bukan Pak Sudarto. Iya, halo Pak, apa kabar? Baik, iya. Iya, seperti yang kita tahu ya Pak ya. Bapak Sudarto ini sudah lama bekerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Muhammad Husin Palembang. Sudah berapa tahun Pak? 30 tahunan ya. Oh, sudah lama sekali ya, 30 tahun. Sebelum menjabat sebagai Kepala Instalasi Kesling dan K3, sebelumnya sebagai apa Pak? Oh, ya. Jadi saya sebelum di kesehatan lingkungan, instalasi kesehatan lingkungan dan K3 ini, itu sebetulnya baru menjabat nanti bulan Mei itu baru 1 tahun. Oh, jadi baru sekali. Ya, untuk instalasi. Tapi sebelumnya saya sudah pernah menduduki kepala instalasi pemeliharaan sarana, kemudian jadi ketua komite K3 gitu. Jadi kalau untuk instalasi pemeliharaan sarana itu selama 7 tahun. Oh, jadi, lama ya Pak. 7 tahun itu dimulai dari tahun 2013 itu sampai 2017. 2017 kemudian dibentuklah ketua komite K3. Nah, dari 2017 itu sampai tahun 2021. Nah, 2021 bulan Mei itu dibentuk lagi, dibubarkan, diganti jadi kepala instalasi kesehatan lingkungan dan K3. Jadi dileburkan dari komite menjadi kepala instalasi. Iya. Nah, itu jadi setahunnya nanti Mei. Oh, nanti ya, Mei baru setahun. Tapi sudah lama ya Pak, sudah 30 tahunan ya Pak bekerja tahun, di RSUP Muhammad Husin Palembang. Nah Pak, selama bekerja 30 tahun itu ada tidak Pak suka dukanya gitu? Wah ya, semua pegawai pasti ada ya, suka dan duka itu pasti ada. Tapi yang paling berkesan? Sepertinya saya suka-suka aja sih. Suka-suka aja. Dukanya sedikit lah ya. Sedikit ya Pak, banyak kan sukanya penting, ya. Kita kerjanya itu kan dalam melakukan pekerjaan itu yang penting enjoy, ikhlas gitu. Apa yang diperintahkan oleh pimpinan ya kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan gitu. Sehingga kita jangan jadi beban pekerjaan itu. Iya, gitu. Betul itu yang sekali. saya lakukan seperti itu. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang pimpinan kita itu masih mempercayakan jadi kepala instalasi itu. Iya, luar biasa sekali ya sahabat RSMH. Baik Pak, sebelumnya pendidikan terakhir? Ya, kalau saya di Runut itu ya, itu saya mulai kerja itu tahun 1987. Wah, saya belum lahir itu Pak. Ya, pasti itu. Belum lahir ya. 1987 itu persisnya saya masuk Palembang itu tanggal 15 November. Jadi 18 November itu kemudian saya mulai masuk ke rumah sakit sesuai dengan SPMT-nya itu tahun 87. Itu pendidikan saya diawali dari D3. Oh, D3. D3 itu tempatnya di Yogyakarta. Iya. Tahun 83 masuk di akademi itu, kemudian tahun 86 lulus, 87 kerja. Karena waktu itu masih ikatan dinas. Iya, itu Jadi jurusannya apa? kesehatan lingkungan. Oh, memang jurusannya Kesling ya, kesehatan lingkungan. Nah, sampai sekarang saya itu masih
menjadi fungsional sanitarian, fungsional kesehatan lingkungan. Oh, Nanti insya Allah sampai pensiun harus Pak. Jadi harus sama ya Pak ya, ya, harus satu sama. lini. Nah, ya gitu. Terus 87 itu masuklah ke Rumah Sakit Muhammad Husin. Nah, kemudian masuk pertama kali itu di bagian instalasi pemeliharaan sarana. Kemudian di situ 3 tahun itu diangkat jadi koordinator. Jadi mungkin karena waktu itu orangnya baru sedikit ya Mbak, Iya. baru sedikit, jadi diangkat jadi koordinator sampailah tahun sekitar tahun 2013 itu. Ya, 2013 saya pernah menjadi kepala instalasi itu. Kemudian baru ke 2014-nya dari ketua komite medik sampai 2017. Itu. Iya, berarti Bapak sekolahnya di Jogja. Jogja, Bapak kemudian orang melanjut. Jogja? Oh, saya Asli ini orang mana Pak? orang Jawa Timur. Oh, orang Jawa Jawa Timur. Timur, ya, saya di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur, tepatnya di Ngawi. Oh, Ngawi. Tahu ya, Madiun. Madiun. Jadi Madiun, Ngawi. Nah, dari situ saya melanjutkan pendidikannya di teknik sipil dan selanjutnya di S2-nya di Unsri. Di Unsri. Di lingkungan ya, di lingkungan. Berarti sembari bekerja, sembari melanjutkan Belajar, ya, sekolahnya Pak ya. Iya. Berarti keluarga anak ada berapa Pak? Ya, saya punya istri 1. Ya, mau nambah? Oh ya enggak lah, Oh, ya enggak. satu saja cukup. Satu aja ya Pak. Satu cukup. Nah kebetulan dulu itu istri saya adalah teman sekelas. Oh. Satu kelas waktu di akademi. Di akademi. Di Jogja itu. Berarti Nah, sahabat jadi cinta ya, iya, pemirsa. betul. Nah, terus sama-sama dia saat ini sebagai Widya Iswara. Nah, Widya Iswara di Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan. Oh, di Bapelkes. Bapelkes Palembang ya. Dulu juga dimulai dari begitu saya ditempatkan di rumah sakit, istri ditempatkan di Sukajadi, Puskesmas Sukajadi, itu masih wilayahnya Muba waktu itu. Oh ya, Musi Banyu Asin. Musi Banyu Asin. Jalannya belum bagus seperti sekarang. Jadi di situ selama 3 tahun, kemudian dia pindah ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, kemudian selama 4 tahun pindah lagi ke masih di bawahnya UPT-nya dinas, pindah ke Balai Pelatihan Kesehatan sampai sekarang. Itu. Iya, anak ada berapa? Anaknya 3. Oh, anak 3. Nah, cewek, cowok. Nah, anak yang kedua itu jadi perawat di sini. Di Rumah Sakit Muhammad di Husin. sini. Nah, sejak tahun 2019 diterima PNS. Nah, kebetulan juga dia menjadi perawat di Geraha Eksekutif lantai 5. Lantai 5. Nah, ya, itu Mbak. Itu. Nah, sampai sekarang ya masih itu. Iya. Nah, istri masih masih aktif ya, Pak? di Masih itu. aktif. Karena Widya Iswara biasanya nanti pensiunnya sampai 65 gitu. Iya. Ya, gitu. Oh ya sahabat RSMH, seperti yang kita ketahui, Bapak Sudarto ini sudah banyak sekali membintangi film pendek karya RSMH. Nah Pak, terkait film pendek nih, sepertinya berbakat sekali ya menjadi aktor, atau memang cita-cita atau memang hobinya ke situ Pak? Ya, kalau hobi saya itu seni dan olahraga ya. Seni dan olahraga, senang main musik. Dulu itu di waktu di kampus itu sering main musik ya. Drama itu ya sekali-sekali sebetulnya. Nah, ini keterikatan dan terjadinya saya diikut sertakan oleh tim dari RSMH ini untuk membuat film pendek itu ya sebetulnya tertarik saja sih karena itu nuansanya adalah ada promosi rumah sakit. Nah, itu. Jadi momen itulah yang saya pakai untuk ikut serta dalam mempromosikan rumah sakit kepada masyarakat yang ada terutama di masyarakat Sumatera Selatan ya. Nah, lewat itu
saya mengharapkan bisa juga rumah sakit bisa dikenal lebih luas lagi dalam hal pelayanan gitu. Nah itu Mbak. Jadi, ya hobi ya. Hobi ya. Nah, terus, dan berbakat juga ya pemirsa. Gitu ya. Iya. Pada saat bekerja, Kalau yang paling sulit itu apa Pak? Ya. Misalnya mengatur bawahan atau bagaimana Pak? Ya. Kalau prinsip saya bekerja itu adalah kita harus meleburkan diri sebagai kepala instalasi, itu harus meleburkan diri, atau kepala apa saja lah, harus meleburkan diri dengan bawahan supaya apa, mengerti dan memahami tentang keinginan dari bawahan itu dalam rangka untuk menunjang program-program atau visi misinya rumah sakit. Nah, kan gitu kan, kita dibentuk instalasi atau bentuk apapun unit kerja itu harus menunjang ke visi misinya rumah sakit. Nah, itu ada bentuk program. Nah, ini dalam program itu harus kita bukan terus kita menginginkan kamu harus ngerjakan ini, ngerjakan itu, bukan begitu, tapi kita harus bersama-sama sehingga kita bisa memberikan masukan, mereka juga bisa memberikan masukan, saling memberikan masukan lah. Saya sebagai pimpinannya memberikan masukan, dia juga sebagai staf juga memberikan masukan. Jadi sering berkolaborasi seperti itu ya, sehingga apa tujuannya dari program itu bisa tercapai. Iya, jadi saling bekerja sama ya Pak, ya, antara atasan dan bawahan. Ya. Ya. Kalau tidak seperti itu sulit. Nah, dan kesulitannya itu adalah ketika kita itu harus mencapai target tertentu. Nah, target tertentu misalnya contoh itu adalah akreditasi saja. Akreditasi itu saya kebetulan mulai tahun 2013 sampai kemudian 2013 ke bawah, waktu itu ada namanya 16 pelayanan. Saya ikut juga ketua Pokjanya gitu. Nah, kemudian sampai 2015, 2016 itu sudah eranya KARS gitu ya. KARS. Sampai sekarang era KARS dan GCI. Nah, itu adalah target-target tertentu yang itu menjadi harus sulit dicapai ya Pak. Sulit harus dicapai dalam waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, ini yang harus berkolaborasi dan syukur alhamdulillah selama menjalani itu semua kita membangun bersama-sama itu. Alhamdulillah ya seperti sekarang ini Rumah Sakit Muhammad Husin bisa mencapai tentang akreditasinya baik dari KARS maupun yang internasional GCI gitu. Iya, nah, apalagi sebentar lagi kita mau GCI lagi. Oh iya, ini juga harus persiapan ini. Iya, jadi harus persiapan lagi. Ya, ini kita sudah menyiapkan juga strategi-strategi apa yang mesti harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan itu. Nah, ini kalau saya kan sebetulnya unit kerja yang penunjang ya Mbak, penunjang untuk pelayanan di rumah sakit ini. Nah, ini menjadi penting sih sebetulnya penunjang itu agar pelayanan itu menjadi baik, menjadi prima sesuai dengan harapan dari customer kita. Itu ya harus bersama-sama gitu, dari pelayanan sendiri dengan penunjang atau supportingnya itu harus sama. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk meningkatkan pelayanan di rumah sakit itu. Iya Pak, kalau untuk instalasi Kesling dan K3 sendiri itu mencakup apa saja di rumah sakit umum? Ya, Kesling itu kan kesehatan lingkungan ya. Aspeknya itu adalah bagaimana lingkungan itu tidak menjadi sumber penularan penyakit. Nah, itu. Kenapa lingkungan? Nah, rumah sakit ini kan punya kegiatan nih, kegiatan pelayanan ya, pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kuratif ya. Nah, kalau kesehatan lingkungan itu sifatnya preventif, bagaimana mencegah aspek yang berhubungan dengan lingkungan itu tidak menimbulkan risiko pada lingkungan yang berakibat nanti juga terjadinya sumber penularan penyakit akibat lingkungan itu. Nah, rumah sakit ini dalam menjalankan proses kegiatannya kan menghasilkan sesuatu nih dari proses. Contohnya saja tindakan dokter. Ya, tindakan dokter, tindakan perawat yang dilakukan itu pasti ada
apa limbahnya, ya, ada limbah medisnya, limbah B3-nya ya. gitu kan. Nah kita yang bagian yang mengamankan itu semua. Itu seperti sampah limbah infeksius, limbah ya Pak infeksius, limbah B3 ya. ya. B3 itu bahan berbahaya, bahan buangan berbahaya. Itu kan juga harus kita amankan ya, supaya harus diolah ini dengan benar, dikelola dengan baik. Nah, ini bagian tupoksi kami. Wah, gitu. Jadi banyak sekali ya. Iya gitu. Nah, terus juga tentang K3. Nah, K3 itu aspeknya adalah keselamatan yang berhubungan dengan fasilitas. Juga terhadap kegiatan pada kesehatan karyawan, itu bagian dari kami. Nah, bagaimana fasilitas itu menjadi aman saat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien itu. Contohnya saja lah, peralatan-peralatan medis itu. Kenapa sih harus dikalibrasi? Namanya kalibrasi, disetarakan supaya punya standar. Gitu. Supaya apa? Tidak menyimpang dari hasil saat dipakai gitu. Contohnya aja kalau di laboratorium, kalau peralatannya itu tidak dikalibrasi, nanti hasil labnya itu bisa menyimpang. Nah, tidak akurat ya, Pak? Tidak akurat, ya, sehingga akurat. nanti diagnosa dokternya itu akan menyimpang juga akibat dari membaca dari hasil laboratorium. Nah, seperti itu. Iya, jadi hasilnya... contoh yang paling gampang ya tensimeter itu aja. Kenapa sih dikalibrasi? Ya karena coba bayangin, kalau tensimeter itu tidak dikalibrasi, padahal itu sudah error, maka dokter akan memberikan terapi yang salah. Oh, ini padahal dia tidak seperti itu. Padahal misalnya bukan sebagai orang hipertensi, tapi begitu itu menyatakan hipertensi, yang dilakukan dokter adalah dikasih obat anti hipertensi. Nah, seperti itu. Jadi tidak tepat ya, Pak ya. Sepertinya itu yang menjadi utama kita ya, agar dalam pelayanan itu yang dikatakan sebagai mutu layanan itu seperti itu, sehingga kita supporting untuk memberikan pelayanan supporting penunjang itu. Gitu. Ya, jadi RSMH aman kalau ada Bapak. Ya, itu semuanya juga kerjasama dengan teman-teman ya, teman-teman yang dari bawah. Nah, dari K3 itu, ya kalau saya cerita tentang K3 itu ya banyak ya. Salah satunya bagaimana sih kita memberikan edukasi kepada pegawai kita, terutama yang ada di frontlinernya di sana dalam memberikan pelayanan itu, supaya dia tetap harus hati-hati dalam memberikan pelayanan kesehatan, karena potensinya ada risiko kan di sana, ada potensi risiko di sana. Apa risikonya? Kalau teman-teman perawat mungkin ya risiko kecelakaan kerjanya itu ya tertusuk jarum itu kan. Di bidang lain misalnya di laboratorium juga terpapar dengan bahan-bahan kimia. Kemudian kalau di luar pelayanan pada pasien, misalnya penunjangnya seperti di sarana, bagian sarana itu potensi risikonya adalah kecelakaan kerja. Karena dia harus manjat-manjat plafon, naik-naik tangga gitu kan, itu berisiko. Makanya kita memberikan aturan bahwa setiap orang yang naik ada ketinggian tertentu, dia harus menggunakan safety body atau safety belt gitu. Safety belt ya, alat gitu. Pengaman ya, Pak. Harus pengaman gitu. Di gizi ada juga apa, kalau di gizi itu percikan minyak itu kan berapa panas kali ya, lebih ke percikan-percikan panas ya, karena di sana ada air sumber panas api ya, Pak ya, ada sumber api. Di farmasi, gudang farmasi ada. Pokoknya semua aspek unitnya ya, semua unit di RSMH ya, Pak. Ada jadi diamankan. Kita amankan, itu dikaji lewat keselamatan dan kesehatan kerja. Makanya salah satunya dari program K3 itu adalah melakukan MCU. Kenapa itu? Nah, itu dalam 1 tahun kena minimal 1 kali, dan itu sudah diakomodir oleh rumah sakit ini, sehingga bisa diketahui bagaimana sih pasca 1 tahun sebelumnya pegawai rumah sakit itu ada enggak resiko yang didapatkan saat dia menjalankan aktivitasnya hari-hari, perawatnya, dokternya, terus pekaryanya, kan dia punya resiko semua itu yang seperti saya sampaikan tadi itu.
Nah, itu kan risiko penyakit itu harus dilakukan, sehingga kita punya program namanya MCU, bekerjasama dengan bagian SDM. Nah ini Mbak Eka, jadi ya cukup banyak itu kegiatan. Nah kebetulan di instalasi kesehatan lingkungan dan K3 ini diserai tugas lagi tambahan, itu apa? Tentang satpam dan parkir. Wah, jadi satpam dan perparkiran juga masuk ke K3 ya, juga. Ya, itu dan menjadi tugas yang paling berat. Kenapa Pak, kalau boleh tahu Pak? Nah ya, beratnya itu begini, parkir itu dengan area yang terbatas, ya. Kemudian kita harus ingin, atau masyarakat atau pegawai lah, itu ingin mendapatkan parkir yang nyaman, yang aman gitu kan. Sementara kendaraannya bertambah. Banyak. Ya, karyawan aja dari level yang ini sudah rata-rata punya mobil semua gitu kan. Nah ini juga space dari area itu menjadi semakin sedikit. Iya, kalau saya parkir sulit sekali Pak cari parkiran. Sulit, iya gitu. 20 menit di parkiran aja Pak cari parkir. Ya, jangan-jangan 20 menit terus langsung keluar lagi ya. Iya, keluar lagi, muter lagi gitu terus Pak. Ujung-ujungnya di pinggir jalan. Ya. Iya. Nah, itu yang masih menjadi PR kita. Ya, jadi mungkin nanti ada rencana mau perluasan untuk lahan parkir Pak. Atau ya, gimana? nanti kita sekarang ini kan terus intent ya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi parkir kita ini. Makanya kita sering berkoordinasi dengan pengelola parkir, karena pengelola parkir itu pihak swasta, Mbak. Pihak swasta, itu kantor pusatnya di Jakarta, sehingga kita harus sering berkoordinasi. Lah di sini ada manajer lapangannya, itulah kita sebagai untuk melakukan koordinasi. Nah ini loh Pak, komplainnya ada, ya banyak komplainnya banyak, terutama orang-orang yang sebetulnya ingin berobat di kita, cuman karena parkirnya ini sering antri di depan di Jalan Sudirman Pak. Kadang-kadang malah tidak dapat tempat parkir, sehingga ya itu menyulitkan. Nah sebetulnya kita juga menghimbau kepada karyawan kita, kalau kita bisa pakai buka Gojek, kenapa enggak sih gitu, sehingga sebetulnya utamanya itu adalah customer kita gitu, sehingga dari pelayanan rumah sakit itu nyaman bukan bagi pegawai tapi nyaman bagi customer. Nah, pelanggan kita kan pasien gitu. Nah itu yang mesti harus sama-sama lah kita pikirkan sama-sama. Nah ini memang ada beberapa rencana untuk pengembangan area parkir ya, itu. Tapi nanti akan kita terus berjalan terus itu. Nah, gitu, Mbak. Nah, kalau soal satpam, wah ya, itu sumber komplain dari beberapa unit kerja ya, kerja juga itu. Karena kita di ruangan Pak sering mendapati pengunjung pasien yang bergonta-ganti, bisa masuk, masih bisa besuk, padahal kita kan lagi di era pandemi. Tapi pengunjung bisa masuk, keluar masuk dengan bebas, gitu Pak. Kita sebagai perawat dikomplain, padahal kan kita pintu utamanya kan dari depan, dari satpam, dari pos pengamanan. Betul itu masih jadi PR saya itu juga. PR-nya itu begini. Kita dengan personilnya satpam jumlahnya sekitar 94 sekarang. 94 dengan area yang sekitar hampir 12 hektar ini, yang dengan gedung ini, itu juga menjadi hambatan kita karena area yang luas dengan cakupan yang ada sekarang ini itu cukup menyulitkan ya, karena satpam itu sudah ada tempat-tempat posnya itu. Nah ini kan yang menjadi sulitnya adalah pada saat yang tadi di luar itu gitu. Nah, di luar itu. Iya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira apa saja pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk sahabat podcast RSMH? Ya, pesannya seperti ini aja. Jadi kalau kita bekerja itu bekerja dengan tertib, kemudian
kejujuran harus ya, gitu. Harus. Kemudian dengan ikhlas, dengan happy saja. Yang penting supaya apa? Ya karena kita itu di sektor pelayanan, jasa pelayanan kesehatan itu happy saja. Supaya apa? Ya tidak stres. Kalau stres nanti malah hasilnya juga tidak baik. Maka happy saja, tapi dikerjakan gitu loh. Dikerjakan. Nah itu. Nah, saya berpesannya itu, ayo kita majukan rumah sakit ini. Apapun profesi kita, itu pasti ada kaitannya dengan peningkatan mutu layanan ada di rumah sakit. Nah, peran kita itu kita mainkan supaya rumah sakit tetap bisa meningkatkan mutu layannya. Nah, gitu. Jadi pokoknya kita semangat terus saja. Gitu. Dan kita bekerja sama ya Pak ya? Nah, harus bekerja sama, itu harus menjadi tim yang baik agar tujuan tercapai ya. Gitu, ya, iya, Pak, ya. Baik. Terima kasih sekali Pak Sudarto pagi hari ini sudah memberikan pesan-pesan ya Pak ya. Senang sekali kita sudah berbincang-bincang di sini. Baiklah sahabat RSMH, demikianlah bincang-bincang podcast kita bersama Bapak Sudarto. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.